Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN, ihwal kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur. Pasalnya, akibat instruksi penghematan, anggaran Kementerian PU dipangkas 81,38 triliun rupiah dan kini hanya tersisa 29,57 triliun rupiah. Meski begitu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Hormistriana, tetap optimistis pembangunan IKN bakal tetap bisa dilanjutkan. Pasalnya, otorita IKN yang pagu awalnya ditetapkan 6,3 triliun rupiah mendapat tambahan anggaran 8,1 triliun rupiah. Sebelumnya, Kementerian PU merealisasikan anggaran 40,29 triliun rupiah untuk pembangunan di IKN. Namun sepanjang 2025 ini belum ada anggaran yang digelontorkan. Namun, setelah efisiensi anggaran disetujui Komisi 5 DPR dalam rapat, Dodi akan mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah itu, Dodi baru akan memikirkan program-program yang perlu dieksekusi. Sebelum anggaran Kementerian PU dipangkas besar-besaran, Dodi sempat mengusulkan tambahan anggaran 60,6 triliun rupiah. Ia mengusulkannya dalam rapat bersama Komisi 5 DPR pada Selasa 3 Desember 2024. Dari total 60,6 triliun yang Dodi usulkan, 14,87 triliun merupakan anggaran yang ia rancang untuk membangun infrastruktur di IKN. Adapun rinciannya, Dodi membagi anggaran tersebut ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 990 miliar. Duit itu bakal ditujukan untuk pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Kemudian, anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN. Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga pun memprediksi pemangkasan anggaran Kementerian PU bakal memperlambat pembangunan IKN. Sebab, meskipun proyek baru diserahkan ke otorita, IKN masih perlu dukungan infrastruktur dari Kementerian PU. Karena itu, Nirwono berujar, pemangkasan anggaran hingga 81,38 triliun rupiah menjadi pukulan berat bagi Kementerian PU. Menurut dia, kebijakan ini perlu ditinjau kembali. Baru saja kami melakukan rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Mensesnek, Seskap, yang secara khusus membahas kelanjutan pembangunan di IKN. Ini merupakan follow up dari rapat terbatas sebelumnya di bulan Januari lalu, ketika Bapak Presiden juga ingin mengetahui progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Artinya kalau saya salah disampaikan, karena Inpres nomor 1 itu dibuat sebelum ratas kemarin. Ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1 ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah, itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini.